Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih. Pada hari ini Rabu tanggal 28 Mei 2025 kita berjumpa di Gimar Mimbar Online pada hari ini. Sesuai jadwal pembacaan hari ini saya ambil dari 2 Timotius 2 pasal 1. Yang mendasari renungan hari ini adalah di ayat 9 dan 10 yang demikian firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menulis kepada Timotius di balik keselamatan dan panggilan. Ia menekankan bahwa keselamatan dan panggilan kita tidak berdasarkan pada jasa atau kelayaan kita, tetapi pada rencana dan kasih karunia Allah yang berdaulat. Sejak awal Allah telah menetapkan bahwa umat-Nya akan diselamatkan dan dipanggil untuk menjalani kehidupan yang kudus. Melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, Yesus mematahkan kuasa maut dan menerangi jalan menuju kehidupan kekal dan keabadian. Paulus menekankan bahwa keselamatan sepenuhnya merupakan anugerah dari Allah. Keselamatan bukanlah sesuatu yang diperoleh melalui usaha atau jasa manusia, tetapi semata-mata merupakan hasil kasih karunia Allah, dan hasil karunia ini diperoleh melalui iman. Dengan menekankan bahwa keselamatan tidak didasarkan pada perbuatan, maka seorang pun tidak dapat bermegah atas kebenarannya sendiri, tetapi harus dengan rendah hati mengakui kebutuhannya akan kasih karunia Allah. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9 firman Tuhan mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Titus 3 ayat 5 firman Tuhan juga mengatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat ini menekankan pada inisiatif Allah dalam keselamatan. Keselamatan bukan hasil perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, tetapi merupakan hasil dari rahmat Allah melalui kematian Yesus Kristus yang penuh dengan pengorbanan. Dosa-dosa kita dihapuskan dan kita diberi kelahiran baru melalui Roh Kudus. Bagian ini menggarisbawahi bahwa hakikat keselamatan yang transformatif, yang menghasilkan kelahiran kembali rohani dan memberdayakan orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, peran utama kasih karunia Allah
dalam keselamatan manusia. Keselamatan adalah anugerah yang diberikan cuma-cuma oleh Allah, bukan diperoleh melalui usaha manusia, tetapi melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita memperoleh kasih karunia ini mengalami kuasa keselamatan yang mengubah, yang mendatangkan pengampunan dosa, pembaharuan rohani, dan kehidupan baru di dalam Kristus. Inilah sebagai pengingat akan kebenaran iman Kristen dan kasih karunia Allah yang tidak layak diterima, yang diberikan kepada semua orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita terima panggilan Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan memiliki tujuan dan rencana yang indah bagi kita masing-masing. Serahkanlah hidup kita kepada kehendak-Nya dan percayalah pada panggilan ilahinya. Jalani hidup kudus, responi panggilan Tuhan, dan menjalani hidup yang mencerminkan kekudusan dan kebenarannya. Berusaha untuk selalu menghormati Tuhan. Bagikan kabar baik sebagai penerima kasih karunia dan panggilan Tuhan. Kita dipanggil untuk membagikan Injil kepada orang lain. Marilah dengan berani kita mewartakan pesan keselamatan yang mengubah hidup melalui Yesus Kristus, dengan mengundang orang lain, saudara kita, keluarga kita, tetangga, sahabat, untuk mengalami kasih karunia yang mengubah hidup kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mendapatkan harta yang tak ternilai harganya ya Bapak. Kami telah menerima anugerah dan kasih-Mu ya Yesus. Kami telah menerima keselamatan Tuhan, yang dengan cuma-cuma kami terima. Itu karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang telah mengampuni segala dosa-dosa kami ya Bapak, yang sudah mengampuni segala pelanggaran dan kesalahan kami, yang mengampuni kami, yang memberontak pada Engkau ya Bapa. Sudah Kau hapuskan, dan sekarang kami menjadi baru. Kau sucikan dan Kau kuduskan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami ingin juga Tuhan, hal ini terjadi pada orang lain yang belum mengenal Engkau. Biarlah Tuhan, Engkau juga memanggil mereka, supaya Engkau benarkan mereka, Kau kuduskan mereka ya Bapa. Makasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur anugerah yang Kau berikan kepada kami, keselamatan yang sudah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin.